Halo Edu Team, balik lagi dengan Zelo di Edu College. Oke, kali ini Zelo katakanlah lanjutan dari part yang sebelumnya. Kalau misalkan yang part sebelumnya itu membahas tentang arsitektur, tapi lebih spesifiknya ke bangunan. Dan kali ini Zelo udah ngundang salah satu dosen arsitektur, khususnya Prodi ya, Pak Salmon. Pak Sal, apa kabar Pak? Baik. Oke, Pak Salmon ini udah berapa lama sih Pak menjabat atau misalkan mengajar di Unicom? Mengajar di Unicom saya dari 2001. Jadi generasi pertama lah dosen-dosen yang mengajar di Unicom. Kalau yang pertama kan tahun 2000 ya. Nah, saya gelombang yang setelah itu yang 2001. Berarti setelah Unicom jadi ya? Setelah Unicom berdiri, 1 tahun kemudian saya bergabung di sini. Nah, kalau yang saya lihat-lihat di internet yang saya baca di internet, jadi katanya arsitektur itu adalah seni mengimajinasikan sebuah rancangan untuk dijadikan sebuah bangunan. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana tuh Pak? Arsitektur itu sebenarnya adalah bagaimana kita mengolah ruang. Jadi bagaimana kita mengolah space menjadi place gitu. Ada satu ruang yang kemudian kita berikan batasan, lalu di dalam batasan itu dia menjadi wadah, di dalamnya ditaruh aktivitas. Nah, itu arsitektur. Nah, bagaimana kita mewujudkan wadah dan aktivitas itu di mana orang-orang yang terlibat di dalamnya kemudian merasa aman, nyaman, dan bahagia di situ. Nah, keberhasilan dari suatu karya arsitektural itu tergantung di situ. Jadi kesuksesan itu sendiri ya? Iya, jadi kalau kita misalkan bikin bangunan sekolah gini ya, bagaimana sekolah itu kemudian bisa berfungsi, yang datang ke gedungnya bagus ya, kalau dilihat dari luar mungkin bagus, tapi ketika mahasiswa datang lalu duduk di kelas kemudian belajar lalu kemudian dia merasa bahwa itu terlalu panas atau warnanya itu membuat dia merasa tidak nyaman kayak begitu, itu bisa dipertanyakan akan keberhasilan gedung itu. Jadi itu suatu bentuk penciptaan ruang yang holistik sebenarnya. Ada yang bilang itu suatu pandangan hidup. Kira-kira sampai kayak gitu. Iya. Nah, menurut Bapak nih Pak ya, membangun rumah tangga perlu arsitektur nggak sih? Membangun rumah tangga nggak usah ada arsitektur, tapi arsiteknya mesti ada gitu, karena harus ada rancangannya gitu. Bagaimana membangun rumah tangga kan ada persyaratannya yang harus dipenuhi gitu. Nah, itu ada standar. Arsitektur juga kayak gitu, ada standar yang harus diturutin. Nah, menurut Bapak nih ya, bangunan seperti apa sih yang bagus itu? Bangunan yang bagus itu adalah bangunan yang bisa mewadahi semua aktivitas yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita memang memperuntukkan bangunan ini untuk satu fungsi tertentu, fungsi itu bisa berjalan di dalamnya, di mana tujuannya yang itu tadi. Jadi ketika yang menjalankan fungsi-fungsi itu kemudian merasa dia aman, feel secure, safe, ya, dan kemudian dia bahagia untuk menjalani aktivitasnya di dalam satu wadah arsitektur itu. Nah, itu bangunan yang bagus. Itu bangunan yang bagus ya. Betul banget. Oke. Kalau misalkan disuruh pilih ya Pak ya, lebih mementingkan desain atau build quality? Agak sulit kalau pertanyaannya seperti itu, karena build quality itu termasuk juga di dalam desain. Kita bisa mengatur sebenarnya build quality-nya masih mau sampai seberapa jauh gitu loh. Jadi bagaimana kita membuat mimpi-mimpi itu menjadi kenyataan. Nah, kalau build quality sih sebenarnya is a part of the design itu sendiri sih sebenarnya. Oke. Kalau misalkan bangunan yang katakanlah mungkin orang-orang zaman dulu nih lihat rumah gitu kan, wah ini rumah dari zaman dulu nih kok masih tahun 2020 sekarang kok masih kuat-kuat aja. Betul. Sedangkan ada rumah yang baru 2 tahun ya gitu ya, roboh gitu. Nah, itu apa sih Pak yang membuat hal bisa seperti itu tuh? Banyak hal yang bisa membuat rumah itu bertahan dalam waktu yang lama. Piramid 5.000 tahun masih di situ, dan masih dengan bentuk yang persis seperti ketika dia dibangun. Tapi ada beberapa bangunan yang mungkin baru 2-3 bulan bisa roboh. Bisa ya. Saya pernah ke satu daerah seperti misalnya di Kepulauan Seribu. Di Kepulauan Seribu waktu saya datang
kita waktu itu membuat satu standar bangunan yang layak dibangun di Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu itu pulaunya kecil-kecil banget, dan kesulitan mendapatkan air tawar, air bersih. Air yang ada di situ airnya garam semua kan, karena memang kecil sekali pulaunya. Mau dibor segimana dalamnya yang ketemu adalah air asin. Air asin itu kan nggak bisa dipakai untuk beton, karena garam. Dia akan bereaksi dengan betonnya sehingga si tulangan baja di dalam betonnya itu meleleh karena karat. Iya, jadi bangunannya di tempat seperti itu tidak ada yang bertahan lama, 6 bulan, hanya 6 bulan. Jadi orangnya tuh kaya banget ya, hanya bikin bangunan 6 bulan robohin ganti lagi gitu loh. Ya, akhirnya kita ya itu salah siapa? Salah ya mungkin sedikit banyak salah arsiteknya. Kok dia bisa menerapkan satu solusi pembangunan dengan material tertentu yang di daerah itu tidak supporting. Jadi akhirnya kita banting setir, ganti materialnya, jadi bangunannya kayu, panggung kayak gitu. Survive. Bisa bertahan lama. Lebih dari 10 tahun. Wah, keren ya. Iya. Karena itu pun kita juga bangun rumah nggak asal-asalan. Maksudnya kita harus memperhatikan lingkungannya juga. Benar banget. Kita harus kenal material yang cocok untuk daerah situ apa, bagaimana mendapatkannya. Nggak bisa misalkan kita membangun di puncak gunung, lalu kemudian kita bikin materialnya itu dari beton kayak begitu. Menggotong semennya, menggotong besi bajanya itu ke puncak gunung seperti apa ceritanya? Jadi kita harus datang juga ke situ, mengalami dulu lingkungannya, baru kemudian setelah kita petakan itu semua, kita bisa sampai kepada satu kesimpulan bahwa kita membangun ini bagaimana caranya. Itu adalah aspek konstruksinya. Gitu. Jadi konstruksi itu adalah bagaimana kita setting up bangunannya dari mulai pondasi sampai kemudian nanti di puncaknya kita selesai. Gitu. Oke. Kalau berbicara soal desain ya Pak, kalau desain kan apa sih yang membedakan desain rumah Indonesia sama desain rumah negara-negara lain? Soalnya yang saya lihat sendiri gitu ya, katakanlah rumah subsidi, kok rumahnya kayak biasa aja gitu, desainnya kayak cuman kotak-kotak doang gitu kan, nggak ada apa-apanya gitu. Nah menurut Bapak itu yang membedakannya apa sih Pak? Apakah karena selera masyarakat Indonesia yang memang seperti itu atau gimana Pak? Beberapa pendekatan ketika kita membangun sebuah rumah atau perumahan. Yang pertama custom, dia menyesuaikan dengan kebutuhan dari yang memiliki rumah nantinya gitu. Jadi kalau Mas mau bikin rumah, saya tanya dulu, ini rumah mau ditempati sama siapa? Berapa istri? Berapa anak? Berapa pembantu? Nah nanti kemudian kita berbicara lagi, ini anak-anak umur berapa? Aktivitasnya apa? Kalau dia SD, aktivitasnya pasti beda dengan ketika dia perguruan tinggi. Ya, jadi nanti kemudian keluar dari kebutuhan-kebutuhan itu, keluar ruang-ruangannya, besarannya dulu, terus kemudian baru requirement-nya. Ruang tidur anak membutuhkan berapa space, terus kemudian berapa furniturnya seperti apa. Nanti kemudian kita sampai kepada satu rumah holistiknya itu seperti ini. Nah, ini adalah lingkungan rumah yang cocok untuk Anda tempati gitu. Pendekatan yang kedua adalah kita set up dulu rumahnya. Berdasarkan apa? Budget mungkin, atau berdasarkan satu solusi desain yang sudah pernah ada, presidennya seperti ini. Nah, kita bikin seperti ini. Keluarlah rumah dengan tipe 21, 36, 54, 120 seperti itu. Kalau kita bikin dengan pendekatan yang kedua tadi itu, orang yang masuk menyesuaikan diri dengan apa yang diterimanya. Jadi kalau misalkan kita dapatnya rumah tipe 21 karena apa ya? Mungkin kita cuma punya uang segitu kali ya. Nggak apa-apa. Nah, kita coba menyesuaikan diri dengan rumah yang tipe 21 itu. Jadi ya kalau misalkan masak ya udahlah, nggak usah masak di dapur yang khusus gitu. Kalau kita di rumah tipe 21 kan memang nggak ada dapurnya. Ya masak di ruang keluarga, dan ruang keluarganya juga menyatu dengan ruang tamu kitanya yang harus menyesuaikan diri. Jadi kira-kira kalau pertanyaannya seperti tadi ya mungkin dua tipe itu bisa mewakili gitu ya. Bagaimana kita memandang ketika kita punya sumber daya yang cukup, ya kita panggil arsitek, kita bilang kebutuhan saya ini gitu. Nanti dia yang akan merumuskan. Tapi ketika misalkan kita nggak terlalu perlu itu, misalnya ya kita lihat aja rumah yang kira-kira cocok dengan tipe kita, karena pasti
tipe saya, ini kan pasti banyak ya. Iya. Nggak mungkin kan saya sendiri yang kayak Iya, begini pasti. gitu ya. Udah tinggal saya lihat aja kalau saya cocoknya masuk di tipe yang kayak gimana gitu. Oh, yang seperti ini ya sudah belinya yang ini. Nah, gitu. Tapi kalau misalkan kayak gitu kita nggak punya ciri khas rumah. Oh, ini Nggak rumah. akan punya. Nggak punya kan? Nggak akan punya karena itu umum begitu kan. Kayak kalau misalkan kayak apa rumah-rumah orang Belanda yang pedesaan tuh kayak ditembaknya tuh kayak huruf X gitu kan. Ya, Nah, seperti sedangkan itu. kita nggak ada ya. Nggak ada. Paling cuma apa rumah tradisional doang paling ya. Makanya kalau mau yang khas hubungi saya. Nanti kita bikinkan. Oke Pak. Sekarang ini Pak, kalau misalkan jadi arsitektur, setuju nggak sih harus punya bakat menggambar? Setuju. Jadi tapi kan bakat itu juga seberapa besar gitu kan. Jadi untuk menjadi seorang arsitek ada bagian-bagian tertentu yang kemudian melibatkan kemampuan dia untuk menggambar. Itu nggak bisa dipungkiri gitu. Tapi bahwasannya kemampuan menggambarnya harus seperti Pak Afandi, Basuki Abdullah gitu, tidak sampai seperti itu. Dia lebih kepada kemampuan imajinasi, Mas. Jadi kemudian gambarnya itu kan adalah imajinasi yang dia bayangkan mengenai bangunan, mengenai lingkungan, kemudian dia tuangkan ke dalam gambar. Nah, itu mungkin tidak harus diatasi dengan memiliki skill menggambar yang sangat tinggi gitu ya. Dan kemudian itu juga bisa dipelajari di tingkat 1 gitu. Kita memberikan cara-cara menggambar yang baik, kemudian menggunakan media-media misalnya cat air atau airbrush atau nah kalaupun itu masih kurang untuk mencapai satu tingkat yang dibutuhkan di dalam satu gambar, sekarang kan gambar juga sudah dibantu banyak sekali dengan penggunaan teknologi. Jadi ada beberapa perangkat lunak yang bisa dipakai yang bahkan di dalam kemiripannya dengan realitas gitu ya, bisa jadi benar-benar foto reality, mengalahkan gambar tangan yang canggih sekalipun kayak begitu. Bisa jadi hampir kayak foto dan bisa jadi kayak video, lalu kemudian dianimasikan. Ya, kita bisa jadi punya satu dimensi yang baru, sesuatu yang kelihatan real, yang kemudian dibangun oleh orang yang misalnya bakat gambarnya minim gitu loh, tapi memang dia mau belajar untuk mensubstitusi itu dengan satu teknologi yang lain gitu. Kalau yang penting dia punya lebih kepada kemauan keras untuk belajar dan memanfaatkan media apapun yang dia bisa dan dia miliki sehingga kemudian tujuannya itu tercapai. Arsitektur tuh seperti itu sih. Nah Pak, ini nih ada lagi satu lagi nih. Kuliah di jurusan arsitektur itu tuh emang lama ya lulusnya? Sebenarnya tidak, karena kita kan seperti juga sekolah-sekolah lain yang mempelajari, misalnya sekolah ekonomi juga kan, kita kan terikat sama peraturan dari negara bahwa arsitektur itu sama juga dengan sipil, dengan teknik industri, dengan ekonomi, ya atau di fakultas desain itu kan ditawarkan di dalam 144 SKS untuk S1 dan itu diselesaikan dalam 8 semester. Jadi nggak akan lama, ya segitu aja ya, segitu aja. Kalau misalkan lebih dari 14 semester nanti di DO hilang dari pangkalan data. Oh iya benar. Iya. Oke Pak, sekarang ada pertanyaan lain nih, lebih mengerucut lagi ya ke Unikomnya nih. Baik. Jadi untuk masuk jurusan arsitektur itu tuh harus masuk IPA atau IPS sih? Yang sekarang kalau dari aturannya sebenarnya tidak dibatasi. Jadi dari IPA bisa, dari IPS bisa. Arsitektur itu lucu Mas. Dia itu sebenarnya aspek keteknikannya itu kalau menurut Romo Mangun ya, itu hanya 20%. Sisanya tuh 80% itu masalah sosial. Iya, jadi kalau kita berpikir bagaimana menata suatu perumahan yang kemudian ada masalah-masalah background kelas sosial, latar belakang sosial di situ ya. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan rumahnya itu sendiri, mana yang lebih besar masalahnya? Membangun rumahnya, keteknikan menghitung material, struktur dan segala macamnya dibanding dengan bagaimana menyelami pemikiran-pemikiran dari orang-orang yang mau akan tinggal di sana.
mana yang lebih rumit? Pasti lebih rumit bagaimana membawa orang-orang ini untuk berbahagia tinggal di dalam rumah yang kita siapkan, ya kan kayak gitu ya. Apalagi kalau misalkan orangnya itu adalah kayak katakanlah gini, ada satu bangunan 4 lantai rusun kayak begitu ya, kemudian kita bangun, lalu kemudian ada orang marginal yang isinya adalah mungkin masyarakat ya katakanlah mungkin kelas bawah kayak begitu, yang tidak pernah tinggal di bangunan bertingkat, lalu kemudian kita masukkan ke dalam situ, lalu kemudian kita suruh bahagia. Gimana ceritanya gitu? Itu kan hitungannya lebih kepada hitungan sosial, bener kan? Itu melibatkan psikologi, urusan finansial, bagaimana dia melunasi harga bangunan itu. Bangunan kalau kita bangun, kalau terlalu tinggi harus ada lift. Kalau nggak ada lift nanti nggak dapat SLF kan. Nah, kalau ada lift, harga satu kereta lift berapa? 1 miliar misalnya. Lalu itu dibebankannya kepada siapa? Kepada masyarakat yang akan menempati. Lah kalau masyarakatnya nggak kuat buat bayar uang 1 miliar itu bagaimana ceritanya bisa punya bangunan hunian? Jadi kan lebih kepada hitung-hitungan yang sifatnya sosial. Jadi kalau ditanya bahwa boleh nggak anak IPA masuk? Ya boleh, karena dia akan lebih lincah untuk menghitung aspek tertentu soal keteknikan dari bangunan itu sendiri gitu ya. Tapi kalau urusan sosial kayak begitu, apa bukannya anak-anak sosial lebih akan bisa berprestasi daripada anak IPA? Ya, jadi kalau misalkan ditanya mengenai arsitektur itu boleh IPA, boleh IPS. Saya pikir lebih malah mungkin ya kalau dalam beberapa bagian tertentu anak IPA lebih bisa berprestasi, tapi di bagian yang lainnya ada juga keunggulannya anak-anak yang sekolahnya lebih kepada ilmu-ilmu IPS. Nah, terus kalau misalkan ini Pak, selain jadi arsitekturnya nanti lulusannya jadi apa sih Pak? Macam-macam. Kalau saya lihat sebagian terbesar dari lulusan kita memang masih berkiprah di bidang yang nggak jauh-jauh dari arsitektur. Mereka ada yang jadi arsitek, ada yang kemudian berkiprah sebagai dia bekerja di lingkungan yang tidak terlalu jauh dari arsitektur. Jadi misalnya dia sebagai surveyor, dia bekerja di developer, dia bekerja sebagai katakanlah ya pokoknya orang yang membantu di dalam aktivitas dari sebuah biro konsultansi arsitektur. Sebagian terbesar anak-anak kita tuh di situ mereka berkembangnya. Tapi ada juga yang macam-macam. Tahu nggak ada yang bikin restoran, usaha kuliner setelah dia lulus. Kenapa dia bisa bikin restoran yang bagus? Karena dia arsitek. Kenapa dia bisa memahami bahwa kuliner ini cocoknya dengan gedung yang seperti ini, warnanya apa, bentuknya bagaimana, sehingga kemudian orang itu tergugah seleranya untuk makan. Kenapa dia bisa tahu itu? Karena dia belajar arsitektur. Iya. Ada yang bahkan ada yang buka toko kamera, ada yang buka warung kopi. Sekarang kan lagi banyak di mana-mana orang kopi. Dia punya pengetahuan mengenai kopi dan cara meraciknya, lalu kemudian dia mengkombinasikan itu dengan ilmu arsitekturnya. Jadilah warung kopi yang laris. Dia sudah buka cabang lebih dari 10 di kota ini. Wah, keren ya, bayangkan, gara-gara itu hobi ngopi dan ilmu arsitektur. Jadi sebenarnya begini, kalau ditanya berkiprahnya nanti di mana, saya bisa bilang bahwa dia bisa berkiprah di mana saja. Nah, terus ini Pak, katakanlah sekarang zamannya mahasiswa mau lulus nih gitu kan. Nah, katakanlah mereka udah lulus, udah wisuda, terus dapat pekerjaan, taunya dapat klien nih. Udah dia dapat kerjaan, ternyata dapat klien. Terus kliennya tuh banyak keinginan, pengen kayak gini, pengen kayak gitu. Nah, Bapak punya tips dan trik gak nih supaya bisa menanggapi klien yang seperti itu gitu Pak? Klien di mana-mana seperti itu Mas. Dia punya banyak keinginan. Jadi memang kita untuk menjadi seorang pelaku arsitektur yang baik ya mungkin jadi arsitek juga di dalamnya, itu harus punya kelapangan hati, mau mendengar. Itu salah satu yang juga mungkin nggak banyak orang membayangkan ya, bahwa arsitek itu bukan hanya kemampuan menggambar, tapi dia punya banyak kemampuan untuk menerima, mendengar. Dia tuh kayak spons, harus mampu menyerap sebanyak-banyaknya, baru kemudian dia strukturkan apa yang dia dengar, dia lihat, dia rasakan dari
kliennya itu. Klien pasti punya banyak keinginan. Nah, tugasnya si arsitek adalah menyesuaikan keinginan-keinginan klien ini dengan kemungkinan sumber daya yang dipunyai klien ini seperti apa gitu. Jadi jangan kemudian keinginan-keinginannya itu ketika diwujudkan, wah ini kayaknya rumahnya bisa jadi 5 lantai dan mungkin 20 miliar, sementara orangnya mungkin pendapatannya hanya 3 juta sebulan gitu. Wah, nggak cocok Pak, lebih cocok dia diarahkan seperti ini. Tadi saya sudah bilang kan bahwa arsitek itu adalah seorang fasilitator ya, jadi dia bukan diktator, dia fasilitator, dia yang mengarahkan, dia yang kemudian menstrukturkan, kira-kira kalau yang untuk Bapak, untuk Ibu, Om, Tante yang cocok kira-kira seperti ini. Memberi solusi lah ya. Memberikan solusi, dia lebih ke situ. Jadi memang kita akan menghabiskan banyak sekali waktu, ini yang harus dipahami. Kita akan menghabiskan banyak sekali waktu untuk mendengarkan apa yang merupakan keinginan, kebutuhan dari klien. Nggak boleh salah. Kalau misalkan kita tidak meluangkan waktu atau kita tidak mau melakukan hal-hal seperti itu, yang terjadi ada seperti tadi yang di Pulau Seribu gitu ya. Jadi kemudian arsiteknya merasa bahwa saya memberikan desain yang paling bagus, ditaruh di sini, kemudian ternyata nggak cocok sama lingkungannya. Iya. Gedungnya cepat rusak, orangnya jadi nggak bahagia gara-gara keseringan renov gitu ya. 6 bulan sekali lagi. Iya, 6 bulan sekali. Makanya dia harus dengar, dia harus terbuka, dia harus menjadi seorang yang menyerap semuanya, baru kemudian dia mengarahkan itu. Kayak gitu sih. Kayak gitu ya Pak. Oke, Dutim, mungkin pembahasan kita baru sampai sini. Sebenarnya masih banyak sih Pak yang pengen saya bahas terkait kayak rumah. Kok ada rumah yang anti gempa yang bulat kayak gitu ya kan? Masih banyak sekali, tapi durasi kita tidak cukup sih. Gak apa-apa, gitu. Mungkin nanti sesi berikutnya. Sesi berikutnya mungkin part 3-nya mungkin ada ya. Gitu ya. Itu menarik itu. Menarik Pak. Iya. Sebenarnya masih banyak sih yang perlu dibahas gitu. Okay. Ini Pak ada kenangan-kenangan dari kita. Oke. Dan itu tim cukup sekian video kita kali ini, dan semoga kita ketemu di video berikutnya ya. Salam Edu College.